Jadi gini Habib ya, kita ini bisa kok belajar akhlak, kita bisa belajar hadis. Saya baca hadis, ini satu contoh saja karena kita dari tadi membicarakan tentang sosok Habib Umar ya. Kita bisa baca innallaha, sesungguhnya Allah itu rafiq, lemah lembut. Atau Allah memberikan kepada kelemah lembutan itu yang tidak Allah berikan kepada selain kelemah lembutan. Nih, hadis itu Habib, mohon maaf satu dulu ya, mungkin 30 tahun yang lalu saya udah hafal gitu loh. Ngaji adab itu ya Allah, dari mulai kitab Akhlaqul Banin tahu enggak yang di Tanah Abang tipis itu belinya itu ngaji kok sampai Ihya, ngaji saya. Tapi boleh jadi ilmu itu tidak punya daya hidup sampai kita melihat ilmu itu diamalkan oleh orang yang memiliki daya hidup. Contohnya, saya di beberapa medsos itu ada yang memotong-motong ceramah saya tentang Habib Umar. Saya bilang gini, saya nggak pernah berpikir gimana caranya Istiqlal penuh 3 hari di waktu subuh tanpa tim sukses. Saya kalau mau bikin tabligh akbar di Istiqlal bisa, betul. Tapi pakai modal. Habib Isa saya kasih 100 juta. Saya bawa jamaah Cibubur semua. Saya bawa 100 juta. Santri bawa semua santri. Diiming-imingi lagi ya. Nanti habis dari Istiqlal kita ke Ancol ya. Ya. Ini orang kenal tidak dengan Habib Umar. Bahkan mohon maaf Habib Isa ya, kalau saya tanya itu, kamu ngerti nggak? Enggak. Ya, saya kan tahu, saya juga punya jemaah pengajian. Ada mungkin driver bajai, ada supir taksi belubet yang biasa saya naiki. Bahkan ada tukang urut yang biasa ngurut saya. Itu dari malam itu. Ya, bahkan dia WhatsApp saya telat dia. Tahu saya baca kitab hari itu saat itu. Dia nanya, Habib Umar suka dipijet nggak? Emang kenapa kata saya? Mungkin dengan cara itu saya bisa salim sama Habib Umar. Saya wah sudah telat. Habib Umar mau ke Surabaya waktu itu kan, mau ketemu di Tebuireng itu kan. Saya pikir iya ya. Itu orang beliau tuh nggak ngerti. Jadi dia ngurut saya, bekam saya, nggak ada urusan dengan alif ba ta sa, apalagi bahasa Arab. Tapi datang. Di situ saya belajar, saya baru memahami hadis yang saya baca 30 tahun yang lalu. Kenapa sih Allah itu rafiq dan mencintai kelemah lembutan, dan Allah janjikan akan memberikan kepada sifat lemah lembut apa yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Saya lihat Habib Umar. Saya itu karena ya pertama kali dekat ya sama beliau, itu ekspresi wajah, bahasa tubuh beliau itu saya perhatikan betul. Maka saya hari-hari ini betul-betul sulit melupakan bayang-bayang beliau karena saya mengamati gitu. Saya mengamati ekspresinya Habib. Habib Umar tuh bersalaman dengan habaib, dengan saya, dengan artis, itu ekspresi mukanya sama. Iya betul. Gitu. Saya saja Habib, mohon maaf, kita kadang-kadang nih baru jadi orang ecek-ecek kayak saya gini nih, terus agak rasa tinggi hati. Itu mu'alaf yang masuk Islam subuh-subuh sama Habib Umar. Itu kan saya tidak tahu kalau mu'alaf. Dia datang Habib ya, mohon maaf ya, celananya ketat, ada anting-antingnya, rambut dikuncir gitu loh. Duduk di depan. Ya dulu kalau di pesantren tuh kita keluar siapa nih halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Enggak tahu kata saya. Ini semua yang di depannya kalau bukan mukri kitab ya habaib atau ulama. Enggak ada lagi. Dia duduk situ. Lihat deh. Mungkin para pemirsa bisa lihat kok, itu ada kok di YouTube masih. Ekspresinya Habib Umar itu enggak kaget. Kalau saya kan, saya marahin ketua masjid itu, dandanin dulu kayak orang kayak gini kan, kasih baju koko sebelum dia masuk Islam kayak sarungin apa-apa. Habib Umar tuh nggak pernah peduli dengan itu. Hati beliau, tatap mata beliau, tangan beliau itu bilang gini, ayo kamu kembali semua ke sini, jangan pernah takut. Kamu dalam maksiat saja kamu aman kok hidup di bumi Allah. Apalagi kamu sedang bertaubat. Habib Umar tuh kepengen memeluk semua orang supaya beliau itu bisa menjadi rumah kedamaian. Buat saya yang mau cari ilmu, buat Ustadz Ridho yang mencari barokah, buat mereka ingin yang menemukan jalan kebahagiaan. Itu sama Habib Umar itu. Nggak ada itu. Ya, disindir, habis ini ganti baju ya, jangan gini ya, nggak ada, bukan urgennya di situ. Bukan urgennya. Ayo arifku, begitu arifku lihat, jadi magnet kan Habib Isa. Semua orang tuh merasa ingin, merasa perlu untuk bertemu dengan beliau. Nah, ini hadisnya saya udah belajar lama.
Kitabnya udah saya, ya mohon maaf, udah saya kunyah-kunyah itu di pesantren itu, sudah saya kunyah-kunyah halus itu, ya Ihya, Minhajul Abidin, apa saja akhlak. Baru ya. melihat penerapannya kemarin ya. Begitu melihat Habib Umar, maka ilmu yang ada di kepala saya itu punya daya hidup. Allah. Oh begini ya, kalau Anda ingin sukses berdakwah, Anda ingin didengar oleh semua orang, Anda ingin menjadi rumah kedamaian buat semua orang, jangan pernah lihat orang dari madharnya. Allah. Itu mungkin yang dikatakan Habib Jindan kemarin ya, bahwa mereka sebagai murid Sayyidil Habib Umar itu lebih banyak ngaji dari ngeliat Habib Umar. Oh betul. Ngajinya ngeliat Habib Umar ya? Betul. Masya Allah. 5 tahun dufa'u, bahasa Habib Jindan kan 5 tahun dufa'ula belajar ya, lebih banyak belajar dari lisanul halnya ketimbang dari lisanul maqalnya, atau ketimbang dari kitab-kitab yang dijadikan muqarrar. Iya. Kitab itu bisa dibaca Habib, Betul. bisa dilihat, tapi akhlak dan perilaku itu hanya bisa dengan muasyarah dan muayasah. Yang artinya muasyarah. Muayasah itu hidup bersama. Oke. Muasyarah itu seperti suami dengan istri. Oke. Partner gitu. Jadi partner dekat. Ini beda Habib. Saya bisa saja minta sama Ustadz Ridho. Ustadz Ridho kirim ke saya buku karangan Habib Umar. Saya bisa baca. Mungkin seiring waktu saya bisa hafal. Oke. Tapi apa saya bisa kemudian memiliki apa yang dimiliki Habib Umar? Pasti nggak bisa. Karena saya tidak pernah melihat terjemah hidup dari ilmu ini. Gitu. Nah itu baru itu baru kita ngelihat sosok Habib Umar. Iya. Bagaimana orang yang melihat sosok baginda nih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.